Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dalam presentasi ini. Hari ini kita akan membahas tentang strategi komprehensif dan wawasan mendalam mengenai pasar karbon yang sangat penting untuk keberhasilan organisasi di era perubahan iklim saat ini. Kita akan menjelajahi bagaimana memahami, menerapkan, dan menciptakan inovasi dalam perdagangan karbon, serta kebijakan iklim yang berkelanjutan. Presentasi ini dikembangkan oleh Dr. Jawad Seba Ali, yang akan membagikan pengetahuan dan pandangannya yang bernilai. Mari kita mulai. Selamat datang di pelatihan ini yang dirancang oleh Dr. Jawad Seba Ali. Di sesi ini, kita akan membahas bagaimana pasar karbon dapat diimplementasikan secara strategis untuk mendukung kesuksesan organisasi Anda. Penting untuk memahami bahwa pendekatan strategis dalam pasar karbon bukan hanya soal mengikuti regulasi, tetapi juga tentang memaksimalkan peluang yang ada. Dalam pelatihan ini, kita akan mengupas tuntas berbagai konsep kunci, mulai dari dasar-dasar pasar karbon, struktur pasar itu sendiri, berbagai regulasi yang mengaturnya, hingga strategi perdagangan yang efektif. Selain itu, kita juga akan membahas kerangka kepatuhan yang sangat penting dalam mengelola aset karbon dengan tepat, agar organisasi Anda dapat mencapai tujuan iklim secara berkelanjutan. Dengan memahami semua ini, Anda akan lebih siap untuk mengambil langkah yang tepat dalam menghadapi tantangan dan peluang di pasar karbon. Pada bagian ini, kita akan membahas dua tujuan utama pembelajaran. Pertama, memahami dasar-dasar pasar karbon. Ini mencakup pemahaman tentang kuasi pasar kepatuhan dan sukarela di tingkat global. Bagaimana mekanisme penetapan harga bekerja, serta regulasi yang mengaturnya. Kita juga akan mendalami pasar-pasar spesifik seperti EU ETS dan perkembangan pasar karbon di Timur Tengah, yang semakin penting bagi perdagangan karbon. Kedua, kita fokus pada pengembangan strategi perdagangan. Di sini, kita akan belajar cara mengevaluasi kredit karbon secara efektif, sebuah langkah krusial untuk memastikan kualitas dan nilai dari kredit yang kita perdagangkan. Selain itu, kita akan membahas bagaimana merumuskan strategi untuk manajemen portofolio yang tepat, serta menyelaraskan aktivitas perdagangan dengan tujuan organisasi secara konsisten. Dengan pemahaman ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih strategis dalam pasar karbon. Mari kita bahas konsep inti dari pasar karbon. Pertama, pasar karbon adalah tempat di mana izin emisi atau pengimbangan diperdagangkan. Izin ini mewakili hak untuk mengeluarkan 1 metrik ton karbon dioksida atau setara. Jadi setiap transaksi berhubungan langsung dengan jumlah emisi yang diizinkan. Selanjutnya, ada dua jenis pasar karbon utama, yaitu pasar kepatuhan dan pasar sukarela. Pasar kepatuhan mewajibkan perusahaan atau entitas tertentu untuk menyerahkan izin emisi sesuai dengan regulasi pemerintah. Sedangkan pasar sukarela adalah ruang di mana individu atau perusahaan dapat membeli kredit karbon untuk mengimbangi emisi mereka, meskipun tidak diwajibkan secara hukum. Sumber kredit karbon sendiri berasal dari dua hal utama. Pertama, izin yang diberikan oleh pemerintah dalam sistem cap and trade. Kedua, dari proyek-proyek yang berfokus pada pengurangan emisi, seperti kegiatan reboisasi atau teknologi bersih yang mengurangi jejak karbon. Penemuan harga di pasar karbon sangat penting karena mencerminkan bagaimana penawaran dan permintaan berinteraksi. Harga ini juga dipengaruhi oleh ketatnya regulasi serta kemajuan teknologi yang mendorong efisiensi dan pengurangan emisi. Terakhir, teknologi memegang peranan krusial dalam mengembangkan pasar karbon. Inovasi terus memungkinkan pengurangan emisi yang lebih efektif dan memberikan dampak besar dalam membentuk bagaimana pasar ini akan berkembang ke depan. Semua elemen ini saling terkait dan membentuk kerangka kerja pasar karbon secara keseluruhan. Pada tahun 1997, Protokol Kyoto menetapkan kerangka kerja perdagangan karbon yang mengikat untuk pertama kalinya. Menjadi tonggak penting dalam upaya global mengurangi emisi gas rumah kaca. Kemudian pada tahun 2005, Uni Eropa meluncurkan EU Emissions Trading System atau EU ETS yang menjadi pasar karbon regional terbesar dengan cakupan sektor tenaga dan industri. Ini memberikan model yang efektif bagi banyak negara lainnya pada 2015. Perjanjian Paris memperkenalkan pasal 6 yang membuka peluang untuk perdagangan kredit karbon secara internasional, memperkuat kolaborasi global dalam penanganan perubahan iklim. China kemudian meluncurkan sistem perdagangan emisi mereka
pada 2021, yang kini menjadi pasar karbon terbesar di dunia dengan fokus utama pada sektor tenaga listrik. Dan yang terbaru, pada 2024, kita mengantisipasi perluasan pasar karbon regional yang signifikan dengan Arab Saudi dan UEA mulai mempersiapkan pasar karbon mereka sendiri, menandakan semakin meluasnya adopsi mekanisme ini di berbagai belahan dunia. Semua ini menunjukkan evolusi penting dalam arsitektur pasar karbon global yang terus berkembang. Di sini kita membahas dua kerangka regulasi utama dalam pasar karbon kepatuhan. Pertama adalah sistem cap and trade, yang bekerja dengan menetapkan batas emisi absolut melalui izin yang bisa diperdagangkan antar pelaku usaha. Contohnya adalah EU ETS, yang mencakup sekitar 40% emisi dari 27 negara. Sistem ini secara bertahap mengurangi jumlah izin yang tersedia setiap tahun dan secara perlahan menghapus izin gratis, sehingga memacu pengurangan emisi yang lebih signifikan. Pada tahun 2023, harga izin karbon di pasar ini berkisar antara 70 hingga 100 euro per ton. Kedua adalah sistem pajak karbon, yang menetapkan harga tetap untuk setiap ton emisi yang dilepaskan. Sistem ini memberikan kepastian harga, tapi tidak secara langsung mengontrol jumlah emisi yang dihasilkan. Contoh penerapannya terjadi di Kanada, di mana pajak karbon mulai diberlakukan pada 2019 dengan harga $20 Kanada per ton, dan direncanakan naik hingga $170 Kanada per ton pada tahun 2030. Tingkat penerimaan politik terhadap pajak ini sangat bergantung pada bagaimana pendapatan dari pajak tersebut dikelola, misalnya dengan mendaur ulang dana tersebut sehingga tidak memberatkan masyarakat, seperti yang diterapkan di British Columbia dengan pendekatan netral pendapatan. Kunci dari kedua sistem ini adalah bagaimana mereka mendorong pengurangan emisi dengan cara yang berbeda, baik melalui batasan kuantitatif maupun harga yang stabil. Di sini, kita melihat perbandingan antara tiga pasar kepatuhan utama dalam sistem perdagangan emisi. Pertama, EU ETS dan UK ETS menonjol dengan harga regulasi yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh batasan emisi yang sangat ketat serta kebijakan kuota gratis yang sangat terbatas, yang pada akhirnya mendorong harga pasar naik. Sementara itu, ETS Cina menunjukkan harga yang lebih rendah. Ini karena Cina masih berada dalam tahap pengembangan sistemnya, dengan alokasi kuota yang relatif murah hati, sehingga harga pasar belum setinggi di Eropa atau Inggris. Jadi, perbedaan ini mencerminkan tingkat kematangan dan ketatnya regulasi yang diterapkan di masing-masing pasar. Pasar karbon sukarela pada tahun 2023 mencapai nilai sekitar $2 miliar Amerika, dengan volume perdagangan mencapai 150 juta ton setara CO2. Pertumbuhan ini sangat dipengaruhi oleh meningkatnya komitmen keberlanjutan dari perusahaan-perusahaan serta harapan yang berkembang dari para pemangku kepentingan untuk menjalankan bisnis yang lebih ramah lingkungan. Di dalam pasar ini, terdapat standar-standar kredibel seperti Verra dan Gold Standard yang berperan penting dalam mengatur sertifikasi proyek, memastikan kualitas dan transparansi dalam penjualan kredit karbon. Fokus utama proyek dalam pasar ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu solusi berbasis alam seperti kehutanan dan lahan basah, di mana harga kredit karbon berkisar antara $5 hingga $50 per ton. Selain itu, ada juga proyek energi terbarukan dengan harga yang sedikit lebih rendah berkisar antara $3 hingga $15 per ton. Kedua jenis proyek ini menjadi pilar utama dalam mendukung mekanisme pasar karbon sukarela. Dalam penilaian kualitas kredit karbon, ada beberapa aspek penting yang harus kita pahami. Pertama, konsep tambahan atau additionality sangat krusial. Ini berarti kita harus memastikan bahwa pengurangan emisi yang dihasilkan oleh proyek tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya proyek itu sendiri. Dengan kata lain, proyek tersebut benar-benar memberikan dampak positif yang nyata dan baru. Selanjutnya adalah menjamin permanensi. Penghindaran emisi yang tercapai harus bertahan dalam jangka panjang. Untuk itu, biasanya disiapkan buffer atau cadangan untuk mengatasi potensi pembalikan yang mungkin terjadi, sehingga hasilnya tetap stabil dan terjaga. Proses verifikasi juga memainkan peranan penting. Audit independen dilakukan untuk memvalidasi klaim dari proyek karbon ini. Hal ini
memastikan adanya transparansi serta keaslian sehingga kredit karbon yang diterbitkan benar-benar dapat dipercaya. Selain itu, evaluasi manfaat tambahan tidak hanya melihat dampak lingkungan, tapi juga dampak sosial dari proyek tersebut. Ini menambah nilai keseluruhan dari kredit karbon, memperkuat alasan mengapa kredit ini layak mendapatkan dukungan. Terakhir, penerapan kriteria yang ketat dalam penilaian kualitas kredit sangat membantu meningkatkan kepercayaan pembeli. Kriteria yang jelas dan tegas juga membenarkan permintaan harga premium karena kualitas yang dijamin. Dengan begitu, pasar kredit karbon dapat berjalan dengan lebih sehat dan berkelanjutan. Pada sisi penawaran dalam penetapan harga karbon, beberapa faktor kunci yang memengaruhi adalah batasan regulasi yang diterapkan, kebijakan mengenai pemberian izin gratis, serta kelayakan offset karbon. Selain itu, alat-alat untuk menjaga stabilitas pasar juga sangat berperan dalam mengatur dinamika penawaran. Semua ini bersama-sama menentukan seberapa banyak karbon yang ditawarkan di pasar dan pada akhirnya memengaruhi harga. Di sisi permintaan, ada faktor-faktor penggerak yang tidak kalah penting, seperti pertumbuhan ekonomi yang mendorong aktivitas industri, harga energi yang berubah-ubah, hingga biaya teknologi yang bisa memengaruhi tingkat adopsi solusi hijau. Selain itu, komitmen perusahaan terhadap target net zero menjadi pendorong utama dalam permintaan di pasar karbon. Faktor-faktor ini secara keseluruhan membantu membentuk bagaimana pasar karbon berkembang dan bagaimana harga akhirnya terbentuk. Untuk membangun strategi karbon organisasi, langkah pertama yang penting adalah melakukan penilaian garis dasar emisi. Ini berarti kita harus mengembangkan gambaran lengkap tentang emisi yang berasal dari berbagai sumber, termasuk emisi skop 1, 2, dan 3. Dengan memahami keluaran karbon saat ini secara menyeluruh, kita bisa memiliki tolok ukur yang jelas untuk langkah-langkah berikutnya. Selanjutnya, kita perlu merumuskan peta jalan pengurangan yang jelas dan terstruktur. Peta jalan ini harus memprioritaskan target yang berbasis pada data ilmiah serta mempertimbangkan efisiensi biaya. Tujuannya adalah untuk menurunkan emisi karbon secara sistematis dan berkelanjutan seiring waktu. Setelah itu, penting juga untuk melakukan penghitungan dan penganggaran karbon internal. Di sini, kita memproyeksikan anggaran karbon dengan memperhitungkan tren harga karbon yang diperkirakan, sekaligus memasukkan biaya karbon ini ke dalam analisis investasi. Dengan begitu, keputusan bisnis bisa lebih responsif terhadap risiko dan peluang terkait karbon. Terakhir, kita harus menerapkan strategi offset yang ketat untuk emisi residu. Artinya, setelah semua upaya pengurangan langsung dilakukan, emisi yang tersisa diatasi melalui offset yang memenuhi kriteria kualitas tinggi. Ini memastikan bahwa organisasi dapat mencapai netralitas karbon dengan cara yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada pengembangan inventaris emisi, kita membagi emisi menjadi 3 lingkup utama. Pertama, lingkup 1, yaitu emisi langsung yang berasal dari operasi yang dimiliki perusahaan. Emisi ini dilacak dengan menggunakan data konsumsi bahan bakar serta faktor emisi yang relevan. Contohnya termasuk pembakaran bahan bakar di fasilitas dan juga emisi yang tidak sengaja keluar, seperti emisi fugitif. Selanjutnya, lingkup 2 meliputi emisi tidak langsung yang berasal dari energi yang dibeli, seperti listrik. Penghitungannya dilakukan dengan pendekatan berbasis lokasi atau berbasis pasar. Yang penting dalam lingkup ini kita juga memperhitungkan metode penadaan energi terbarukan yang digunakan, karena ini dapat mempengaruhi total emisi yang dilaporkan. Terakhir, lingkup 3 mencakup emisi sepanjang rantai nilai, yang merupakan tantangan terbesar dalam pengukuran karena keterbatasan data yang tersedia. Dalam hal ini, kita mengandalkan data dari pemasok, rata-rata industri, serta estimasi yang dihitung berdasarkan pengeluaran untuk mendapatkan gambaran yang seakurat mungkin. Ketiga lingkup ini bersama-sama memberikan gambaran menyeluruh tentang emisi yang terkait dengan aktivitas perusahaan, sehingga kita dapat mengelola dan mengurangi dampak lingkungan dengan lebih efektif. Pada slide ini, kita akan membahas beberapa standar akuntansi dan pelaporan karbon yang penting. Pertama, GHG Protokol Korporat Standar. Standar ini sangat berperan dalam menetapkan batasan inventaris karbon perusahaan, sekaligus menyediakan metodologi yang jelas untuk akuntansi karbon. Ini membantu perusahaan mengukur dan mengelola emisi mereka secara sistematis. Selanjutnya, ada seri ISO 1464 yang menyediakan standar terkait verifikasi dan validasi emisi karbon. Standar ini memastikan bahwa data emisi yang dilaporkan dapat dipercaya
dan memenuhi persyaratan internasional. Kemudian, Task Force on Climate-Related Financial Disclosures atau TCFD. Fokusnya adalah pada pelaporan risiko iklim dan emisi secara transparan kepada para pemangku kepentingan. Ini penting agar informasi terkait dampak iklim bisa dipahami dan direspons dengan baik oleh investor dan anggota masyarakat. Terakhir, Science-Based Targets Initiative membantu perusahaan menetapkan target pengurangan emisi yang sejalan dengan upaya pembatasan pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius. Ini memberikan landasan ilmiah yang kuat sehingga target yang ditetapkan memiliki kredibilitas dan relevansi yang tinggi. Dengan memahami dan menerapkan standar-standar ini, perusahaan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan emisi karbon mereka. Dalam menerapkan penetapan harga karbon internal, ada dua pendekatan utama yang biasa digunakan. Pertama adalah shadow pricing, yaitu penetapan biaya hipotetis yang membantu dalam pengambilan keputusan tanpa benar-benar memengaruhi aliran kas perusahaan. Ini berguna untuk memberikan sinyal ekonomi terkait dampak karbon tanpa beban finansial langsung. Kedua, biaya internal yang lebih konkret, di mana unit bisnis dikenakan pungutan untuk mendanai inisiatif pengurangan emisi karbon secara nyata. Untuk skema harga internal, biasanya berada di kisaran 25 hingga $100 Amerika per ton karbon. Menariknya, harga ini tidak statis, melainkan dirancang meningkat secara bertahap. Hal ini penting karena mencerminkan perubahan regulasi lingkungan yang diantisipasi di masa depan, sehingga perusahaan dapat lebih siap menghadapi kebijakan fiskal yang lebih ketat terkait karbon. Dengan pendekatan ini, perusahaan tidak hanya mengelola resiko, tapi juga mendorong inovasi berkelanjutan. Unilever menetapkan target ambisius untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2039. Fokus utama mereka adalah mengurangi emisi di seluruh rantai pasokan dan operasi perusahaan, memastikan setiap langkah produksi dan distribusi semakin ramah lingkungan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah emisi Scope 3, yang sebenarnya menyumbang sekitar 85% dari total emisi Unilever. Ini mencakup emisi yang berasal dari bahan baku, kemasan, hingga penggunaan produk oleh konsumen, sehingga pengelolaan aspek ini sangat krusial. Salah satu keberhasilan penting Unilever adalah pencapaian manufaktur karbon netral pada tahun 2020. Mereka berhasil mencapainya dengan meningkatkan efisiensi energi dan beralih ke sumber listrik terbarukan, langkah yang menjadi fondasi kuat untuk target nol bersih jangka panjang. Selain itu, Unilever mengembangkan strategi pengurangan yang inovatif dengan melibatkan pemasok dalam upaya menurunkan emisi Scope 3. Mereka juga menciptakan produk-produk inovatif yang dirancang untuk mengurangi jejak karbon sepanjang siklus hidupnya. Namun tidak semua emisi bisa dihilangkan sepenuhnya. Untuk emisi residual yang tersisa, Unilever mengimbanginya dengan menggunakan kredit karbon sukarela berkualitas premium. Mereka menekankan solusi berbasis alam dalam upaya ini, dengan kredit yang bernilai antara $20 hingga $30 per ton, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi komunitas lokal. Pendekatan ini menunjukkan komitmen Unilever tidak hanya pada pengurangan emisi, tapi juga pada keberlanjutan sosial dan lingkungan secara menyeluruh. Shell harus menyerahkan izin CO2 sekitar 25 juta ton setiap tahun di bawah sistem perdagangan emisi Uni Eropa atau EU ETS. Ini menunjukkan besarnya tanggung jawab lingkungan yang mereka emban di wilayah ini. Untuk mengelola kewajiban tersebut, tim perdagangan Shell mengelola izin dan kompensasi di berbagai pasar. Mereka tidak hanya memastikan kepatuhan, tapi juga melakukan lindung nilai untuk melindungi pelanggan dan memanfaatkan peluang profit. Selanjutnya, manajemen portofolio Shell sangat fokus pada pengelolaan biaya karbon. Mereka menggunakan perkiraan dan berbagai instrumen lindung nilai untuk mengoptimalkan pengeluaran karbon. Ini bukan hanya soal memenuhi regulasi, tapi juga strategi keuangan yang cermat untuk menekan biaya. Terakhir, dampak dari pengeluaran izin karbon ini sangat nyata, terutama dalam keputusan investasi. Pada tahun 2021, Shell mengalokasikan sekitar 800 juta euro untuk izin karbon. Angka ini sangat besar dan menjadi faktor penting yang mendorong Shell berinvestasi lebih banyak dalam teknologi rendah karbon, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan mereka untuk mengurangi jejak karbon dan beradaptasi dengan kebijakan iklim yang semakin ketat. Dalam perdagangan kredit karbon, ada beberapa pihak penting yang ikut terlibat. Pertama,
Ada entitas yang diatur, seperti perusahaan yang wajib memenuhi batas emisi tertentu. Kemudian ada perantara keuangan dan broker yang memfasilitasi transaksi, serta pengembang proyek yang menciptakan kredit karbon melalui kegiatan pengurangan emisi. Untuk tempat perdagangan, kredit karbon bisa diperdagangkan di bursa resmi seperti IC Futures Europe dan CME Group. Di sini, kontrak standar dan mekanisme clearing membantu memastikan transparansi dan keamanan transaksi. Namun, kredit karbon juga bisa diperdagangkan di pasar over-the-counter, yang memungkinkan negosiasi syarat yang lebih fleksibel, walaupun risikonya terhadap pihak lawan menjadi lebih tinggi. Saat transaksi dilakukan, ada beberapa parameter kunci yang harus disepakati, seperti harga kredit, jumlah yang diperdagangkan, dan tahun pembuatan kredit tersebut. Selain itu, sistem registri sangat penting untuk memastikan kepemilikan kredit dapat dilacak dengan jelas dan verifikasi penarikan kredit bisa dilakukan secara akurat. Terakhir, proses penyelesaian transaksi melibatkan sinkronisasi antara pembayaran dan transfer kredit karbon itu sendiri. Ini dirancang untuk meminimalkan resiko, memastikan bahwa kedua belah pihak menerima apa yang telah disepakati secara tepat waktu dan aman. Dengan mekanisme ini, perdagangan kredit karbon dapat berjalan secara lebih lancar dan terpercaya. Dalam manajemen risiko perdagangan karbon, ada beberapa aspek penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, risiko harga bisa dikelola dengan menggunakan berbagai instrumen keuangan seperti futures, opsi, dan collar. Ini membantu menstabilkan biaya transaksi, sehingga kita tidak terkena dampak fluktuasi harga yang tajam. Kedua, manajemen risiko volume juga sangat krusial. Ini biasanya dilakukan dengan membeli kelebihan alokasi atau menggunakan derivatif cuaca, yang berfungsi untuk mengurangi dampak dari perubahan volume yang tidak terduga akibat faktor eksternal seperti kondisi cuaca. Selanjutnya, risiko regulasi harus ditangani secara proaktif. Kita melakukan analisis skenario dan pengujian stres agar siap beradaptasi dengan perubahan regulasi yang bisa saja terjadi, sehingga tidak ada kejutan yang merugikan dalam operasional kita. Terakhir, mitigasi risiko kredit dilakukan dengan melakukan uji puntas yang menyeluruh pada setiap proyek dan memastikan kepatuhan pada standar yang terpercaya. Hal ini penting untuk menjaga kualitas dan keamanan investasi kita dalam perdagangan karbon. Dengan pendekatan ini, risiko-risiko utama dapat kita kendalikan dengan baik. Pada langkah pertama, kita perlu memproyeksikan emisi dan izin yang akan dibutuhkan. Penting untuk memisahkan antara offset yang digunakan untuk kepatuhan regulasi dan yang bersifat sukarela, sehingga pengelolaannya lebih terarah. Selanjutnya, pada langkah kedua, kita menganalisis prospek harga pasar dengan memanfaatkan berbagai skenario dan perkiraan dari analis. Ini membantu kita untuk memahami tren dan proyeksi pasar sehingga bisa membuat keputusan yang lebih tepat. Lalu, pada langkah ketiga, kita menentukan campuran pengadaan dengan menyeimbangkan antara kontrak berjangka dan pembelian langsung di pasar spot. Tujuannya adalah mengoptimalkan kombinasi ini agar sesuai dengan tujuan keuangan dan strategi perusahaan. Langkah keempat menekankan pentingnya menetapkan standar kualitas yang tinggi, termasuk penerapan protokol verifikasi yang ketat, serta memasukkan kriteria manfaat tambahan agar pengukuran dampak bisa lebih akurat dan terpercaya. Terakhir, langkah kelima adalah pelaksanaan dan pemantauan pengadaan. Di sini kita menggunakan berbagai mekanisme seperti bursa, broker, atau pembelian langsung sesuai kebutuhan. Penting juga untuk secara rutin memantau portofolio pengadaan ini terhadap anggaran yang telah ditetapkan setiap kuartal, agar seluruh proses tetap terkendali dan sesuai target. Pada slide ini, kita membahas berbagai jenis proyek pengimbangan karbon dan aspek ekonominya. Pertama, kategori pengimbangan bervariasi berdasarkan biaya dan volume yang terlibat. Misalnya, proyek kehutanan biasanya mendapatkan premi karena memberikan manfaat tambahan berbasis alam, seperti menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem. Di sisi lain, penangkapan udara langsung memiliki biaya yang sangat tinggi, tapi keuntungannya adalah penghilangan karbon yang tahan lama dan dapat diandalkan dalam jangka panjang. Sementara itu, penghancuran gas industri menawarkan harga yang lebih rendah, namun seringkali menghadapi tantangan terkait kredibilitas dan validasi. Secara keseluruhan,
Harga dan pasokan dalam pasar pengimbangan karbon mencerminkan kompleksitas dari setiap jenis proyek, tingkat permanensi penghilangan karbon, serta permintaan pasar yang terus berkembang. Jadi, penting untuk memahami karakteristik masing-masing proyek agar bisa menentukan pilihan yang paling efektif dan efisien. Dalam evaluasi proyek karbon berbasis alam, ada beberapa aspek penting yang perlu kita pahami. Pertama, aspek tambahan sangat krusial, yaitu menunjukkan bahwa jika proyek ini tidak ada, deforestasi atau degradasi lahan akan tetap terjadi. Ini memastikan bahwa proyek benar-benar memberikan dampak positif. Selanjutnya, ketahanan proyek juga menjadi fokus utama. Ketahanan ini dijaga melalui berbagai langkah, seperti penggunaan cadangan buffer dan pemantauan jangka panjang, yang berfungsi untuk menjaga keberlanjutan manfaat proyek dari waktu ke waktu. Aspek ketiga adalah keterlibatan komunitas. Penting bagi proyek untuk memastikan persetujuan yang bebas, dini, dan informasi dari masyarakat setempat. Lebih dari itu, proyek harus memberikan manfaat nyata bagi komunitas lokal agar kerjasama dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Namun, proyek karbon juga menghadapi berbagai risiko. Risiko ini bisa berasal dari kebakaran hutan, perubahan regulasi, hingga masalah legitimasi sosial di masyarakat. Semua ini harus diantisipasi sejak awal agar proyek bisa berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan perlindungan yang kuat untuk mengatasi berbagai risiko tersebut. Dengan perlindungan yang tepat dan penerapan langkah-langkah pencegahan, proyek dapat mempertahankan integritas dan dampak positifnya ke depan. Di sini kita membahas dua teknologi utama dalam penghilangan karbon. Pertama, Direct Air Capture atau penangkapan langsung karbon dari udara. Teknologi ini menggunakan proses kimia untuk mengekstraksi karbon dioksida secara langsung dari udara sekitar kita. Meskipun saat ini biayanya masih cukup tinggi, lebih dari $600 per ton. Biayanya perlahan-lahan terus menurun, seiring dengan perkembangan teknologi. Karbon dioksida yang berhasil ditangkap ini kemudian bisa disimpan dengan aman di bawah tanah atau bahkan digunakan untuk membuat berbagai produk, sehingga mengurangi jumlah gas rumah kaca di atmosfer. Selanjutnya, kita lihat produksi biochar. Proses ini mengubah biomasa menjadi bahan karbon yang sangat stabil yang ketika ditambahkan ke tanah, tidak hanya membantu menyimpan karbon selama berabad-abad, tapi juga meningkatkan kualitas dan kesehatan tanah itu sendiri. Biayanya jauh lebih terjangkau dibandingkan direct air capture, berkisar antara $50–200 per ton. Jadi, kedua teknologi ini punya peran penting dalam mengatasi perubahan iklim dengan cara yang berbeda, namun saling melengkapi. Pada langkah pertama, pemantauan emisi sangat penting. Fasilitas diwajibkan menggunakan sistem pemantauan emisi kontinu atau metode perhitungan untuk sumber utama emisi mereka. Ini harus didukung dengan langkah jaminan mutu dan pengendalian untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan dapat dipercaya. Selain itu, rencana pemantauan harus mendapatkan persetujuan resmi, dan data yang dikumpulkan harus disimpan selama 5 hingga 10 tahun sebagai bukti kepatuhan. Selanjutnya, pada langkah kedua, yaitu pelaporan emisi, fasilitas harus menyerahkan data emisi tahunan tepat waktu sesuai dengan tenggat yang telah ditetapkan oleh regulasi. Laporan ini tidak hanya sekadar angka, tapi juga harus mencakup penilaian ketidakpastian dalam data tersebut. Penting untuk diingat bahwa kegagalan dalam pelaporan secara tepat waktu atau akurat bisa berakibat pada sanksi yang merugikan bagi fasilitas. Terakhir, pada langkah ketiga, ada proses verifikasi pihak ketiga. Verifikator independen yang terakreditasi akan meninjau keakuratan metode pemantauan yang digunakan. Mereka juga memeriksa kondisi lokasi dan semua dokumentasi yang terkait secara teliti. Proses verifikasi ini sangat krusial karena tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tapi juga menjaga integritas pasar secara keseluruhan. Jadi 3 langkah ini, pemantauan, pelaporan, dan verifikasi, bekerja bersama untuk menjamin kepatuhan regulasi yang efektif. Di sini, kita melihat beberapa tren kunci yang sedang membentuk pasar karbon saat ini dan bagaimana prospeknya ke depan. Pertama, ada perluasan regulasi dengan peluncuran sistem ETS baru, termasuk di Indonesia pada 2023 dan Brasil yang sedang dalam pengembangan. Selain itu, cakupan sektor menjadi lebih luas, tidak hanya terbatas pada industri,
tapi juga meliputi bangunan, transportasi, dan pengelolaan limbah. Selanjutnya, pasar karbon semakin terhubung satu sama lain, seperti contohnya hubungan antara pasar UE Swiss dan California Quebec, yang meningkatkan likuiditas dan menurunkan biaya kepatuhan. Bahkan ada potensi penghubungan lintas Atlantik antara UE dan Inggris. Selain itu, pasar sukarela juga menjalani reformasi, dengan Dewan Integritas Karbon menetapkan standar yang lebih ketat untuk memastikan kualitas kredit karbon, terutama di sektor kehutanan yang kini meminta due diligence dan metodologi yang lebih terperinci. Ada juga penyesuaian batas karbon melalui mekanisme seperti CBAM dari UE, yang mulai berlaku pada 2023, memberikan tarif impor dan mendorong penyelarasan harga karbon secara global serta reformasi harga di tingkat produsen. Terakhir, inovasi teknologi semakin memegang peran penting dengan penggunaan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi digital memakai satelit dan AI yang membantu mengurangi biaya dan meningkatkan transparansi. Bahkan teknologi blockchain mulai dieksplorasi untuk mencatat dan menyelesaikan transaksi karbon secara lebih efektif. Semua tren ini menunjukkan pasar karbon yang semakin maju, terintegrasi, dan inovatif ke depan. Arab Saudi sedang mengembangkan kerangka pasar karbon sukarela dengan target ambisius, yaitu mengurangi emisi sebesar 278 juta ton setiap tahunnya pada 2030 dan mencapai nol bersih pada 2060. Mereka memanfaatkan potensi besar energi terbarukan dan proyek reboisasi yang luas sebagai bagian dari strategi ini. Sementara itu, UEA mengambil pendekatan yang terfokus pada teknologi dan kerjasama. Mereka telah membentuk aliansi karbon dan registri karbon Dubai untuk memfasilitasi perdagangan karbon sukarela. Investasi besar dilakukan dalam teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon yang semakin diperkuat karena UEA menjadi tuan rumah COP28, memberi momentum pada inisiatif ini. Namun pasar karbon di Timur Tengah menghadapi berbagai tantangan. Kelangkaan air menjadi hambatan utama dalam menerapkan solusi berbasis alam. Selain itu, ada kekhawatiran terkait ketergantungan wilayah ini pada hidrokarbon, serta kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam pengukuran emisi dan pengelolaan registri karbon. Karena itu, menyelaraskan upaya pasar karbon dengan standar internasional menjadi sangat penting. Keselarasan ini tidak hanya memastikan kredibilitas di mata dunia, tetapi juga membantu memperoleh pengakuan kredit karbon yang sah dan menjaga kepercayaan pembeli global, yang sangat krusial untuk keberhasilan pasar karbon jangka panjang. Pasal 6 dari Perjanjian Paris adalah alat penting yang memungkinkan negara-negara bekerja sama lintas batas melalui pasar karbon. Intinya, ini membantu kita mencapai tujuan iklim dengan cara yang lebih efisien, memanfaatkan perdagangan hasil mitigasi yang diakui secara internasional. Di bawah pasal 6.2, ada pendekatan kerjasama yang bersifat fleksibel. Di sini, negara-negara bisa melakukan perdagangan bilateral atau multilateral atas hasil mitigasi yang disebut ITMO. Yang penting, ada akuntansi yang sangat ketat untuk mencegah penghitungan ganda, dengan penyesuaian yang wajib dilakukan. Ini sudah diuji dalam kemitraan antara Swiss dan beberapa negara berkembang. Jadi kita punya contoh nyata bagaimana mekanisme ini berjalan. Kemudian, pada pasal 6.4 ada mekanisme terpusat yang diawasi oleh PBB. Mekanisme ini mirip dengan mekanisme pembangunan bersih di bawah protokol Kyoto. Fungsinya adalah mengesahkan pengurangan karbon dari negara berkembang dan menghasilkan kredit yang bisa dipakai dalam kontribusi nasional atau sebagai offset karbon sukarela. Dari mekanisme ini, ada juga pungutan sekitar 5% dari pendapatan untuk mendukung upaya adaptasi dan mitigasi global. Kredit-kredit pertama diperkirakan akan tersedia mulai tahun 2024 atau 2025 ketika semua metodologi dan tata kelola telah selesai. Secara keseluruhan, mekanisme pasal 6 berpotensi besar untuk memperluas pembiayaan proyek iklim dan memastikan integritas lingkungan melalui perlindungan ketat. Selain itu, mekanisme ini mendorong penggunaan dana secara efisien, sehingga dapat secara nyata berkontribusi pada tujuan mitigasi dan adaptasi iklim global yang kita semua perjuangkan. Pada slide ini, kita melihat gambaran umum mengenai komitmen korporat terhadap net zero. Saat ini, lebih dari 4.000 perusahaan telah berjanji untuk mencapai emisi net zero paling lambat tahun 2050.
dengan dukungan inisiatif Science-Based Targets yang memastikan target tersebut valid dan ilmiah. Target net zero biasanya menuntut pengurangan sekitar 90% dari emisi absolut perusahaan. Ini mencakup emisi di skop 1 dan 2, serta terutama skop 3 yang kompleks, yang sebenarnya menyumbang sekitar 68% dari total jejak karbon mereka. Jadi, fokus utama ada pada memangkas emisi sepanjang rantai nilai. Pasar karbon memainkan peran penting sebagai alat transisi. Selain membantu menetralkan emisi yang sulit dihilangkan, pasar ini juga menyediakan dana penting untuk aksi iklim yang terjadi di luar rantai nilai perusahaan, memperluas dampak positifnya. Namun, penggunaan offset dan penghapusan emisi hanya dapat menutupi sekitar 10% dari emisi yang tersisa. Oleh karena itu, penting sekali bagi perusahaan untuk mengandalkan kredit karbon yang berkualitas tinggi dan bersifat permanen agar klaim net zero mereka benar-benar kredibel. Terakhir, ada risiko besar jika perusahaan terlalu bergantung pada offset tanpa melakukan pengurangan emisi yang nyata. Hal ini dapat menimbulkan kritik serius terhadap keaslian dan keabsahan klaim net zero mereka. Jadi, keseimbangan antara pengurangan langsung dan offset sangat krusial dalam strategi net zero yang efektif. Mari kita bahas infrastruktur dan teknologi pasar karbon yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan efisiensi pasar ini. Pertama, transparansi ditingkatkan melalui registri yang memelihara kode seri unik untuk setiap kredit karbon. Sistem ini tidak hanya melacak siapa pemilik kredit tersebut, tapi juga semua aktivitas transfer dan penghapusan kredit, memastikan tidak ada manipulasi data. Contoh registri yang sudah berjalan adalah EU Transaction Log, (VERA), dan American Carbon Registry. Kedua, untuk menjaga keamanan dan mencegah penipuan, berbagai langkah diterapkan seperti autentikasi 2 faktor yang memperkuat perlindungan akun pengguna. Selain itu, penetapan batas transaksi dan pelaksanaan audit rutin turut menjaga integritas pasar. Riwayat transaksi yang terus dipantau membantu mendeteksi dan mengantisipasi potensi aktivitas curang lebih dini. Selanjutnya, teknologi blockchain menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pasar karbon. Dengan kemampuan kontrak cerdas, proses penyelesaian transaksi bisa dilakukan secara otomatis dan terpercaya. Namun, kita juga harus mengakui tantangannya, seperti konsumsi energi yang masih cukup tinggi dan ketidakpastian regulasi yang harus segera diatasi agar teknologi ini bisa diadopsi secara luas. Terakhir, inovasi dalam MRV digital membawa kemajuan signifikan. Dengan pemanfaatan citra satelit, sensor IoT, dan kecerdasan buatan, pemantauan emisi menjadi lebih akurat dan berlangsung lebih sering, sekaligus menekan biaya operasional. Meski begitu, validasi data lapangan tetap menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa hasil pengukuran benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Semua elemen ini bersama-sama membentuk fondasi pasar karbon yang lebih transparan, aman, dan efisien. Pada bagian pertama, kita membahas platform manajemen emisi yang sangat penting untuk mengotomatisasi pengumpulan data aktivitas dan perhitungan emisi secara akurat, sekaligus memudahkan pelacakan. Contohnya adalah Persephone, Watershed, Sphera, dan Enablon, yang semuanya terintegrasi dengan sistem ERP perusahaan, sehingga operasional menjadi lebih efisien dan terpadu. Selanjutnya, ada alat emisi rantai pasokan yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data skop 3 dari pemasok. Ini biasanya lebih rumit karena melibatkan banyak pihak. Contoh alat ini termasuk CDP Supply Chain, Manufacture 2030, dan Greenly. Alat-alat ini membantu mengatasi tantangan seperti memastikan partisipasi pemasok dan menjaga keterbandingan data antar sumber. Kemudian kita punya layanan analitik pasar yang memberikan informasi krusial seperti perakiraan harga karbon, intelijen pasar, dan analisis berbagai skenario. Refinitiv Carbon, S&P Platts Carbon, dan Bloomberg NEF adalah beberapa contoh yang membantu perusahaan mengambil keputusan yang tepat dalam pengadaan dan lindung nilai karbon. Terakhir, dalam memilih alat yang tepat, kita harus mempertimbangkan ukuran organisasi, kompleksitas operasional, dan kebutuhan pelaporan. Ada juga opsi alat perhitungan open source yang lebih fleksibel dan hemat biaya, serta alat yang bisa disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan akuntansi karbon yang sangat spesifik.
Jadi, pemilihan alat harus disesuaikan dengan kondisi unik setiap perusahaan agar efektivitasnya maksimal. Pada bagian ini, kita akan membahas peran penting keterlibatan pemangku kepentingan dalam strategi karbon perusahaan. Pertama, investor kini sangat menuntut transparansi terkait risiko iklim. Mereka ingin melihat pelaporan yang rinci dan tentu saja komitmen perusahaan untuk mencapai target net zero. Biasanya, keterlibatan dengan investor dilakukan melalui panggilan langsung, laporan formal, dan platform seperti CDP yang menjadi standar dalam pelaporan karbon. Selanjutnya, kita lihat bagaimana pelanggan semakin mengutamakan produk yang rendah karbon. Mereka tidak hanya mencari produk hijau, tapi juga lebih aktif meminta informasi tentang emisi dari pemasok produk yang mereka beli. Ini membuat perusahaan harus lebih terbuka dalam pengungkapan keberlanjutan, dan tentu saja pemasaran yang mengedepankan aspek ramah lingkungan menjadi semakin penting. Terakhir, peran karyawan juga sangat krusial. Karyawan yang terlibat aktif bisa menjadi agen perubahan, mendorong praktik perusahaan yang lebih hijau melalui aktivisme internal. Pelatihan dan komunikasi yang efektif meningkatkan pemahaman mereka tentang isu iklim, sehingga mereka bisa mendukung dan memperkuat strategi karbon perusahaan secara nyata. Dengan begitu, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan ini membantu perusahaan bergerak lebih mantap menuju keberlanjutan yang sesungguhnya. Pada bagian ini, kita akan membahas risiko greenwashing dan bagaimana menjaga kredibilitas dalam praktik keberlanjutan. Pertama, mari kita lihat karakteristik greenwashing. Salah satu tanda utamanya adalah ketika sebuah perusahaan mengklaim netralitas karbon dengan cara kompensasi berkualitas rendah tanpa benar-benar mengurangi emisi yang dihasilkan. Selain itu, seringkali digunakan istilah yang samar seperti ramah lingkungan tanpa didukung oleh data yang jelas. Ada juga kasus di mana target net zero ditetapkan, tapi tanpa adanya tujuan interim yang kredibel sebagai langkah nyata menuju pencapaian tersebut. Sebaliknya, prinsip keberlanjutan yang kredibel menekankan pada prioritas pengurangan emisi langsung daripada sekadar kompensasi. Klaim yang dibuat harus jelas dan terukur, dengan pengakuan atas keterbatasan yang ada agar tidak menyesatkan. Selain itu, penting adanya verifikasi oleh pihak ketiga dan pelaporan kemajuan yang dilakukan secara terbuka untuk membangun kepercayaan dan transparansi. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, perusahaan dapat menghindari risiko greenwashing dan memperkuat kredibilitasnya dalam upaya keberlanjutan. Pada bagian ini, kita membahas berbagai kontroversi dan kritik yang mengelilingi pasar karbon. Pertama, ada kekhawatiran terkait kualitas offset, terutama soal tambahanitas dalam proyek penghindaran deforestasi dan energi terbarukan. Banyak pengamat meragukan apakah proyek ini benar-benar memberikan pengurangan emisi tambahan, sehingga kredibilitas offset menjadi dipertanyakan. Menanggapi hal ini, standar-standar di pasar karbon telah diperketat untuk memastikan bahwa offset yang dihasilkan punya kualitas yang lebih tinggi dan dapat dipercaya. Selanjutnya, ada masalah ketahanan yang terkait dengan kredit kehutanan. Risiko pembalikan, seperti kebakaran hutan dan kekeringan, membuat keandalan kredit ini menjadi keraguan besar. Oleh karena itu, para kritikus mendorong agar kredit kehutanan ini dibedakan dari kredit yang berasal dari penghapusan emisi secara permanen. Karena karakteristik dan risiko yang berbeda, isu keadilan juga tak kalah penting. Karena pasar karbon seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak masyarakat adat dan ketidakadilan dalam distribusi manfaat untuk komunitas lokal. Istilah kolonialisme karbon muncul di sini untuk menggambarkan bagaimana proyek pasar karbon terkadang mengabaikan hak dan kepentingan komunitas masyarakat adat, yang menjadi peringatan penting bagi pelaku pasar dan regulasi. Terakhir, mari kita lihat respons dari industri terhadap kritik-kritik ini. Industri mulai mengadopsi metodologi yang lebih ketat dan transparan, memperkuat keterlibatan dengan komunitas terkait, dan beralih ke kredit penghapusan emisi yang lebih berkualitas. Lebih jauh lagi, ada tren nyata menuju pengurangan ketergantungan pada offset dengan fokus yang semakin kuat pada pengurangan emisi langsung sebagai solusi yang lebih andal dan berkelanjutan. Untuk membangun struktur tata kelola karbon yang efektif, ada beberapa elemen kunci yang perlu diperhatikan. Pertama, pengawasan dewan sangat penting. Dewan atau komite keberlanjutan harus menerima pembaruan rutin agar strategi yang dijalankan selalu selaras dengan tujuan organisasi dan sumber daya bisa dialokasikan dengan tepat.
Selanjutnya, akuntabilitas eksekutif menjadi pilar utama, di mana Chief Sustainability Officer memiliki otoritas atas anggaran dan kompensasi yang terkait dengan pencapaian kinerja untuk memastikan inisiatif berjalan dengan efektif. Selain itu, penting untuk membentuk tim lintas fungsi yang melibatkan berbagai departemen seperti operasi, keuangan, pengadaan, hukum, dan komunikasi. Kolaborasi ini memungkinkan integrasi strategi karbon ke dalam berbagai proses pengambilan keputusan. Keahlian teknis juga tidak kalah penting. Staf dengan kemampuan di bidang akuntansi karbon, pasar, dan ilmu iklim sangat dibutuhkan. Dan jika diperlukan, konsultan eksternal bisa mendukung keahlian tersebut. Terakhir, kebijakan dan prosedur yang terdokumentasi secara formal menjadi fondasi untuk menjaga konsistensi dan kepatuhan. Ini mencakup pengukuran emisi, pengadaan offset, penetapan harga karbon, serta penilaian resiko yang jelas dan terstruktur. Dengan semua elemen ini, tata kelola karbon akan berjalan dengan lebih efektif dan transparan. Untuk memulai, penting sekali kita menetapkan batas emisi dengan melakukan inventarisasi gas rumah kaca secara menyeluruh, mencakup Scope 1, 2, dan 3. Tidak hanya itu, hasil inventarisasi ini harus diverifikasi oleh pihak ketiga agar akurasinya terjamin. Selanjutnya, kita perlu menetapkan target pengurangan yang berbasis ilmu pengetahuan yang sudah tervalidasi agar upaya kita jelas dan terukur. Jangan lupa juga memasukkan tonggak atau milestone spesifik agar kita bisa memantau kemajuan secara sistematis. Kemudian, pahami betul persyaratan regulasi yang berlaku. Ini berarti kita harus mendaftar di pasar karbon yang sesuai dan memasang sistem pemantauan yang diperlukan, serta mematuhi standar pelaporan dan verifikasi yang ditetapkan. Dalam hal strategi pengadaan, penting untuk meramalkan kebutuhan offset dan kredit di masa depan. Tentukan kriteria kualitas yang jelas untuk offset dan rencanakan pembelian, baik secara spot maupun forward, agar strategi kita lebih terencana dan efektif. Terakhir, jangan lupa membangun kapasitas internal dengan berinvestasi pada staf, tata kelola, dan program mutrasi yang mendukung keterlibatan kita di pasar karbon. Memanfaatkan alat dan perangkat lunak yang tepat juga sangat penting untuk memastikan partisipasi berjalan efisien dan optimal. Semua langkah ini akan membantu kita berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab di pasar karbon. Pada bagian pertama, kita lihat bahwa pembelian izin emisi langsung meningkatkan biaya operasional perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan dengan emisi 500.000 ton yang membayar euro 85 per ton harus mengeluarkan biaya sebesar euro 42,5 juta tersedia setiap tahunnya. Ini bisa menjadi beban keuangan yang signifikan. Selanjutnya, harga karbon yang semakin tinggi justru mendorong investasi dalam proyek efisiensi energi dan teknologi rendah karbon. Contohnya, penangkapan dan penyimpanan karbon atau penggantian bahan bakar menjadi lebih ekonomis dan menarik untuk diterapkan. Kemudian, dampak penetapan harga ini juga berbeda pada tiap industri. Industri listrik biasanya dapat meneruskan hampir seluruh biaya tambahan ke konsumen, sedangkan sektor manufaktur cenderung mengalami tekanan margin lebih besar karena sulit meneruskan biaya tersebut. Hal ini tentunya mempengaruhi strategi penetapan harga masing-masing perusahaan. Terakhir, kita juga harus mempertimbangkan efek terhadap penilaian aset. Aset dengan intensitas karbon tinggi akan mengalami penurunan nilai seiring meningkatnya biaya regulasi. Hal ini berpengaruh pada keputusan pemberian pinjaman dan investasi karena risiko keuangan yang ditimbulkan menjadi lebih tinggi. Secara keseluruhan, penetapan harga karbon membawa implikasi keuangan yang luas, dari biaya operasional hingga nilai aset, yang memaksa perusahaan untuk beradaptasi dan berinovasi. Mari kita bahas pertimbangan pasar karbon berdasarkan sektor yang berbeda. Pertama, di sektor pembangkitan listrik, pasar karbon memiliki cakupan yang sangat luas. Peralihan dari batu bara ke gas alam sudah terbukti efektif dalam mengurangi emisi. Dan investasi dalam energi terbarukan justru dapat menghilangkan beberapa biaya operasional. Namun, harga energi masih menjadi faktor penting yang memengaruhi tarif listrik bagi konsumen. Selanjutnya, sektor manufaktur menghadapi tantangan serius karena sifatnya yang sangat intensif energi. Tekanan daya saing menjadi nyata, sehingga alokasi gratis dan penyesuaian perbatasan dirancang untuk mengurangi risiko kebocoran karbon. Di sisi inovasi, teknologi terobosan seperti produksi baja berbasis hidrogen sangat krusial dalam proses dekarbonisasi.
Pada sektor transportasi, terutama penerbangan dan pengiriman, penetapan harga karbon mulai memberikan dampak signifikan. Meski biaya adopsi bahan bakar berkelanjutan dan teknologi efisiensi masih tinggi, hal ini menjadi langkah fundamental untuk mengurangi jejak karbon. Dalam sektor pertanian, fokus utama adalah pengelolaan emisi metana dan dinitrogen oksida. Praktik pertanian yang ditingkatkan membuka peluang pembuatan offset karbon. Meskipun tantangan dalam pengukuran tetap perlu diatasi agar hasilnya akurat dan kredibel. Terakhir, sektor keuangan menghadapi implikasi besar melalui emisi yang dibiayai oleh portofolio investasinya. Upaya untuk menyelaraskan investasi dengan target net zero menjadi semakin penting. Sekaligus dinamika pasar karbon turut memengaruhi tren alokasi modal secara keseluruhan. Semua ini menunjukkan bagaimana setiap sektor memiliki karakteristik dan tantangan unik yang perlu diperhitungkan dalam pasar karbon. Di pasar karbon, ada beberapa isu penting yang perlu kita pahami. Pertama, penyesuaian yang sesuai sangat krusial, terutama di bawah pasal 6, karena ini membantu mencegah penghitungan ganda. Namun, hal ini juga membuat proyek offset menjadi lebih kompleks dan mahal. Kemudian, kita menghadapi tantangan dalam akuntansi ruang lingkup 3. Karena keterbatasan data dan resiko penghitungan ganda, sulit untuk mengukur emisi di seluruh rantai nilai dengan akurat. Saat ini, masih ada pekerjaan yang sedang dilakukan untuk menstandarisasi metode pengukuran ini. Selanjutnya ada perkembangan dalam peringkat kredit karbon. Beberapa lembaga kini mengembangkan sistem untuk menilai kualitas offset, yang bertujuan membedakan produk dan mendukung harga premium. Namun, metodologi ini masih dalam tahap pengembangan dan perlu disempurnakan. Terakhir, kita melihat evolusi klaim dan pelabelan karbon. Dengan meningkatnya pengawasan regulasi, aturan baru mungkin akan membatasi klaim berbasis offset. Selain itu, pelabelan jejak karbon produk makin berkembang, meskipun standar yang ada saat ini belum cukup seragam, sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan hati-hati. Semua isu ini menunjukkan bahwa pasar karbon sedang berada dalam fase penting pengembangan dan penyesuaian. Dalam 3 bulan pertama, fokus kita adalah membangun fondasi dengan membentuk tim yang solid dan terampil. Setelah itu, pada bulan keempat hingga keenam, kita akan menyiapkan tahap dengan menyelesaikan baseline yang sudah terverifikasi, sehingga kita punya titik acuan yang jelas. Selanjutnya, pada bulan ke-7 sampai ke-9, kita lakukan perencanaan tindakan dengan memvalidasi target yang ingin dicapai agar semua langkah sesuai dengan tujuan. Pada kuartal keempat, mulai dari bulan ke-10 hingga ke-12, kita masuk ke tahap implementasi awal, di mana kita mulai melakukan pengurangan emisi dan pembelian kredit sebagai bagian dari strategi. Terakhir, di tahun kedua dan seterusnya, fokus kita bergeser ke optimasi berkelanjutan dengan memperluas proyek, memastikan bahwa inisiatif kita terus berkembang dan memberikan dampak yang lebih besar. Pada poin pertama, kita membahas tentang peran pasar karbon. Pasar karbon ini merupakan instrumen yang sangat penting untuk mendorong pengurangan emisi secara global. Cara kerjanya bisa melalui mekanisme kepatuhan, di mana perusahaan atau negara wajib memenuhi target emisi tertentu, dan juga melalui mekanisme sukarela, di mana pihak-pihak yang ingin berkontribusi lebih bisa membeli kredit karbon. Dengan adanya pasar karbon, kita bisa menciptakan insentif finansial yang efektif agar berbagai pihak berperan aktif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi, pasar karbon bukan sekadar transaksi, tapi juga sebuah langkah strategis untuk mencapai tujuan lingkungan global. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah Anda berikan. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, saya dengan senang hati akan menjawabnya sekarang. Semoga presentasi ini bermanfaat dan memberikan wawasan yang jelas bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi. Untuk kebijakan aksi iklim, kami merujuk pada inisiatif Science-Based Targets dengan standar net zero perusahaan, panduan Verified Carbon Standard dari Verra, laporan dari Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, serta manual program dari Climate Action Reserve. Terakhir, penting untuk diingat bahwa konten ini dibuat semata-mata untuk pelatihan dan penggunaan internal. Penulis tidak bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasarkan informasi ini. Dan selalu disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli yang berkompeten jika terkait persoalan hukum atau regulasi yang kompleks.
Informasi disediakan apa adanya, tanpa jaminan lengkap atau akurat. Jadi harap gunakan dengan bijak.